Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa kembali nih di Zoom hari kedua PLS 2021 SMA di 1 Cilacap dengan tema membangun semangat belajar siswa yang kreatif, inovatif, dan berbudaya di masa adaptasi kebiasaan baru. Untuk hari ini ada materi wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila yang akan disampaikan oleh Ibu Eli dengan CV pemateri. Dicatat ya semuanya. Nama Ibu Eli Marlia SPD, tempat tanggal lahir Sukabumi 30 Agustus 1990, bidang studi PPKN, pendidikan terakhir S1 Stiki PGRI, jurusan PPKN, alamat Tanjur, hobi membaca karangan. Pada Bu Eli kami silakan. Terima kasih ya. Iya, Bu. Terima kasih kepada anak OSIS yang telah memberikan waktu dan kesempatannya di hari ini, Kamis 22 Juli 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan, kenikmatan kepada kita. Shalawat serta salam marilah kita limpahkan dan tunjukkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, terima kasih kepada panitia PPDB sekaligus merangkap tugas sebagai panitia PLS, dan terima kasih banyak pula juga kepada anak-anak OSIS yang telah bekerja keras dan ikhlas untuk mensukseskan penyelenggaraan kegiatan PLS ini. Tidak lupa juga Ibu ucapkan selamat datang kepada siswa baru yang telah menitipkan diri untuk kami didik dan untuk kami bimbing di sekolah ini. Semoga mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak pintar, anak-anak sukses, anak-anak cerdas, menjadi kebanggaan kedua orang tua kalian dan guru, berguna bagi bangsa dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Dimulai hari kemarinnya kalian sudah mengikuti kegiatan PLS ini sebagai langkah awal untuk kamu bisa mengenali lingkungan sekolah baru ini di SMA Negeri 1 Cilacap tahun ajaran 2021-2022, sehingga mudah-mudahan kalian betah dan nyaman belajar di sekolah ini. Karena anak didik itu merupakan aset bangsa, merupakan generasi muda, generasi di masa yang akan datang. Silakan kepada semuanya ikuti kegiatan PLS ini dengan baik dan simak pelajari ketika guru menyampaikan dan memberikan materi ini untuk bekal kalian ke depannya. Di sini Ibu, tadi riwayat hidup Ibu, identitas Ibu sudah sama anak OSIS sudah dikenalkan bahwa nama saya Eli Marlia, prodi PPKN. Di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Sering ya kalian mendengar istilah wawasan kebangsaan, maka yang timbul adalah kata wawasan. Sering kan? Mengenali, melihat, atau mendengar kata wawasan kebangsaan, maka timbul kata wawasan. Wawasan itu berarti pandangan, memandang, meninjau, atau melihat. Nah, dapat diartikan, wawasan kebangsaan itu cara pandang bangsa Indonesia mengenali diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maksudnya seperti ini. Kita berada di negara Indonesia yang dihadapkan berbagai corak keragaman. Nah,
dari berbagai corak keragaman itu, bagaimana cara kita menjalankannya? Berarti harus saling menghargai satu sama lain. Itu perbedaan tentang agama, tentang budaya, tentang sosial, ekonomi, ras, suku, dan masih banyak lagi. Di kita dihadapkan berbagai macam keragaman, ketika menjalankannya itu berarti saling menghargai satu sama lain. Nah, kaitkan dengan wawasan kebangsaan kalian sebagai pelajar. Nah, wawasan kebangsaan kaitan dengan kalian sebagai pelajar. Kalian itu kan latar belakang dari rumah itu berbeda ya, berbeda heterogen. Timbul ke sekolah, apakah nampak perbedaan itu ada? Tidak. Ya, jadi sama. Datang ke sekolah memakai seragam yang sama, mengikuti aturan yang sama, dari berbagai corak perbedaan latar belakang yang berbeda heterogen, datang ke sekolah itu berarti sama. Kaitan dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu memiliki corak keragaman yang berbeda. Ketika kita menjalankannya harus saling menghargai supaya berjalan dengan lancar. Bisa dipahami sejauh ini? Ya, tentang wawasan kebangsaan. Next lagi, Pak Pros. Contoh dari wawasan kebangsaan. Nah, yang pertama, kita itu bisa melihat kondisi kependudukan negara Indonesia secara ekonomi. Secara ekonomi, maka lihat ekonomi di negara kita itu seperti apa. Itu adalah contoh dari wawasan kebangsaan, dilihat dari segi ekonomi yang pertama. Ataupun yang kedua, kita bisa melihat mengenai sistem politik yang dianut bangsa Indonesia. Nah, negara Indonesia itu menganut sistem politik demokrasi Pancasila dalam artian seperti ini. Ketika di negara kita itu ada perbedaan pendapat, ada perbedaan memilih, itu kita itu berdasarkan dengan demokrasi Pancasila. Segala sesuatu apabila ada perbedaan diselesaikan dengan musyawarah mufakat ya. Memang negara kita itu negara hukum ya. Alangkah bagusnya ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah dengan musyawarah mufakat dulu. Kalau kita tidak menemukan titik terang baru kita masuk ke ranah hukum. Jadi alangkah bagusnya dengan musyawarah mufakat dulu. Nah, kaitan dengan kalian sebagai pelajar, kalaupun nanti ada perbedaan di sekolah, perbedaan di kelas, alangkah baiknya diselesaikan dulu dengan musyawarah mufakat. Silakan kalian rundingkan secara bersama-sama seperti itu ya. Jadi demokrasi Pancasila. Ataupun yang ketiga, berkaitan dengan sistem hukum, peraturan yang ditetapkan oleh negara kita. Kalau kita dilihat dari sistem hukum, aturan berarti akan timbul. Nah, aturan di negara kita itu seperti apa? Berjalan dengan lancar atau tidak? Kaitan dengan kalian sebagai pelajar. Kalau kalian tidak mau disentil oleh guru, ikuti tata tertib yang ada di sekolah. Nanti kalau sudah tetap muka norma, jadi kalian lihat dulu ya, antara datang dan pulang jam berapa, hari Senin ikuti kegiatan upacara. Itu ada tata tertib yang timbul di sekolah. Kaitan dengan bangsa Indonesia, patuhi aturan yang ada di negara Indonesia. Mungkin wajib membayar pajak bumi dan bangunan, ataupun kita hal sepele saja, kita sebagai pelajar ketika kita membawa motor memakai helm. Kalau kalian tidak mau kena sentil, ikuti pelaturan yang ada. Kita next lagi di ideologi Pancasila. Ketika kita mendengar istilah ideologi Pancasila, maka yang akan timbul adalah ideologi. Nah, ideologi di sini itu artinya adalah ide-ide, gagasan atau cita-cita. Jadi sebagai warga negara Indonesia itu kita harus mempunyai arahan dan tujuan. Kita sebagai generasi muda, generasi yang akan datang, kita itu mempunyai tujuannya apa? Kaitan dengan kalian sebagai pelajar, kalian itu sekarang sudah tahap kelas 12, ada di tahap SMA ya. Setelah kalian keluar dari SMA ingin menjadi apa? Cita-cita kalian silahkan di sana kembangkan. Itu yang dimaksud dengan ideologi Pancasila. Nah, kalau digabungkan, ideologi Pancasila itu adalah kumpulan nilai atau norma. Norma itu adalah aturan tingkah laku manusia yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang merupakan pandangan hidup seluruh
rakyat Indonesia. Nah, adapun contoh dari ideologi Pancasila itu ingin melestarikan dan memperkuat dengan cara menerapkan sila-sila Pancasila, sikap yang harus ditujukan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, dari Pancasila itu 5 dasar itu adalah contoh yang harus ditujukan dalam ideologi Pancasila. Yang pertama berada di sila pertama, 1 ketuhanan yang Maha Esa. Ketika kalian melihat mendengar kata Esa, ditulisnya Esa kan kapital E, tetapi dibacanya itu menjadi Esa. Apa bagusnya? Nah, Esa itu kan artinya 1, berarti Tuhan itu ada 1. Sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, gambarnya itu ada di bintang. Nah, makna dari sila pertama itu adalah berhak memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, saling menghargai. Misalnya kita kemarin masih di suasana Idul Adha ya, Ibu lupa mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Idul Fitri dan Idul Adha itu sama saja ya. Nah, itu adalah sila yang pertama, 1 ketuhanan yang Maha Esa. Ditulisnya Esa, dibacanya Esa, artinya 1, berarti Tuhan itu ada 1. Makna uraian dari sila pertama itu adalah berhak memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, saling menghargai, toleransi. Itu yang tercermin dari sila pertama. Sedangkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambarnya itu ada di rantai. Jadi setelah bintang nyerong itu ada di rantai. Nah, makna dari sila kedua itu kita itu harus menduduki kesamaan di dalam hukum, di dalam aturan. Itu makna sila kedua. Jadi kedudukan hukum yang sama, tidak ada membeda-bedakan antara kelas ke bawah dan kelas ke atas. Seringkali ketika kita, walaupun kita sudah belajar tetap muka, banyak mengatakan hukum itu adil bagi kelas ke atas, kelas ke bawah itu tidak adil. Itu bagaimana cara menjalankannya. Yang namanya hukum di Indonesia itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tegas. Adapun perbedaannya itu kembali lagi ke oknum aparatur penegak hukum. Pribadi, pemikiran orang itu tidak akan sama bagaimana cara ia menjalankannya. Itu sila kedua, jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambarnya itu ada di rantai, artinya maknanya kedudukan hukum yang sama. Sedangkan yang ketiga itu ada pohon beringin. Sila itu Persatuan Indonesia, gambarnya itu ada di pohon beringin ya. Arti makna dari sila ketiga itu mencerminkan sikap gotong royong, saling membantu, toleransi. Itu yang timbul dari sila ketiga Persatuan Indonesia, gambarnya ada di pohon beringin. Maknanya saling gotong royong, saling membantu. Ibarat negara lain ada yang lagi bermasalah, misalnya Palestina, negara Indonesia akan membantu. Kaitan dengan kalian sebagai pelajar, ketika kalian menemukan kemah, kesusahan, kesulitan di kelas, silakan kalian bantu, tapi jangan memperlihatkan hasil ulangan, itu beda lagi ya. Jadi itu harus bisa menempatkan mana yang kita harus bantu, mana yang kita itu lebih dibiarkan saja. Kalau ulangan mah itu bukan dibantu, tapi kita ditinggalkan karena itu hasil proses kegiatan kita. Jadi secara murni harus jujur. Sedangkan yang keempat itu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gambarnya itu ada di banteng ya. Jadi kalau kita mengenal dengan istilah Pancasila, gambarnya itu sila pertama kan 1 ketuhanan yang pas, gambarnya itu kan ada di bintang, ada di tengah. Nyerong ke bawah baru muter ke atas ya. Yang 1 kan tadi bintang, yang kedua rantai, ketiga pohon beringin, sedangkan yang keempat itu banteng. Makna dari sila keempat itu adalah mencerminkan di sini itu sikap, kekompakan, kebersamaan, seperti yang tadi saya bilang. Jadi harus mengedepankan tentang demokrasi Pancasila. Segala
jangan dulu. Sedangkan sila kelima itu di sini ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambarnya itu ada di padi dan kapas. Nah, makna dari sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita itu harus mencerminkan berkaitan dengan hak asasi manusia. Di dalam menjalankan hak asasi manusia itu harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi jangan sampai terbalik antara pengertian hak dan kewajiban. Hak itu kan yang harus kita miliki, sedangkan kewajibannya itu yang harus ditaati. Hak warga negara Indonesia itu apa saja? Banyak. Hak mendapatkan keadilan, hak mendapatkan kelangsungan hidup yang layak, hak mendapatkan pendidikan. Nah, dulu itu waktu tahap belajar wajib belajar 9 tahun yaitu sampai SMP. Dirubah lagi sekarang itu wajib belajar 12 tahun yaitu sampai SMA. Ya, sekarang itu wajib belajar 12 tahun sampai SMA. Makanya kepada kalian apabila ada saudara, tetangga, tolonglah tarik sekolah saja ya, apalagi di SMA Negeri 1 Ciranjang itu sekolah negeri, jadi jangan takut. Karena sekarang itu tidak mendapatkan ijazah tahap SMA ya susah. Nah, jadi kembali lagi antara hak dan kewajiban. Hak itu kan yang harus dimiliki. Banyak ya hak warga Indonesia itu, hak mendapatkan keadilan, kemakmuran, kelangsungan hidup yang layak. Sedangkan pengertian kewajibannya itu adalah yang harus ditaati. Kewajiban apa yang harus ditaati oleh bangsa Indonesia? Ya jelas ada dua. Mematuhi peraturan pemerintah dan wajib membayar pajak bumi dan bangunan. Itu wajib adalah kewajiban bangsa Indonesia. Jadi ketika konflik atau permasalahan yang timbul di negara kita itu, masyarakat itu lebih mengutamakan hak dibandingkan dengan kewajiban. Contohnya, memang pada dasarnya hak warga masyarakat Indonesia itu mendapatkan kelangsungan hidup yang layak. Misalnya membeli tanah atau membeli rumah atau apa saja bentuknya. Tapi kita tidak dilihat dulu apakah memang bisa dimiliki, apakah memang bisa dihuni, apakah tanah tersebut milik negara. Kita lihat dulu, jangan sampai bertabrakan antara hak dan kewajiban. Sehingga permasalahan di negara kita itu masyarakat lebih mengutamakan hak dibandingkan dengan kewajiban. Kita lihat dulu kewajibannya, tanah tersebut milik negara atau bukan. Kalau bukan milik negara itu kita bisa dibeli, bisa dimiliki. Kalau setidaknya milik negara lebih baik jangan. Makanya jangan aneh kalau sewaktu-waktu kita membeli tanah sebagian di mana yang ada di negara kita, akhirnya kita digusur sama Satpol PP. Jangan menyalahkan aturan, jangan menyalahkan pemerintah, kita saja yang kurang peka. Nah, kaitkan sekarang hak dan kewajiban kalian sebagai pelajar. Hak kalian sebagai pelajar itu banyak ya, mendapatkan ilmu, mendapatkan pendidikan, mendapatkan kasih sayang dari guru, itu adalah hak kalian. Mendapatkan perlakuan yang sama, tidak boleh membeda-bedakan antara kodrati perempuan dan kodrati laki-laki itu jadi guru ya, itu adalah hak kalian dari guru sebagai pelajar, sebagai sekolah. Kewajibannya coba lihat, apa kewajiban sekolah itu? Yang mematuhi tata tertib sekolah, jangan sampai dilanggar, jangan sampai ditabrak. Sehingga kadang kita itu suka salah paham. Tahu tata tertib di sekolah itu jam 7 hari Senin sudah datang di sekolah karena harus mengikuti kegiatan upacara. Tetapi pada waktunya kita datang itu lebih waktu yang sudah ditentukan. Makanya jangan suka marah ketika disentil sama guru. Ya salah sendiri tidak melihat jamnya berapa harus datang, pulangnya jam berapa. Jadi kalian itu jangan ditabrak ya antara hak dan kewajiban. Nah, kalau kita dikaitkan dengan ideologi Pancasila, kaitannya dengan pendidikan, kita itu harus tahu perjuangan perempuan itu ingin sekolah, ingin kuliah itu perjuangan yang sangat tidak mudah. Karena perjuangan dari Aceh Ibu Era Kartini memperjuangkan kodrati perempuan. Nah, dulu itu perempuan tidak boleh sekolah, harus laki-laki saja. Itu perjuangan, makanya kita sebagai warga negara Indonesia harus tahu dari mana perempuan bisa sekolah. Awalnya tidak menjadi kebanggaan, sampai sekarang kan perempuan banyak yang menjadi guru ataupun di kesehatan apapun itu
dijajah. Nah, kalian juga jangan sampai keliru. Nah, negara Indonesia pernah dijajah sama negara mana awal? Kalian jangan menjawab Portugis atau Portugal, itu kaitannya dengan di Selat Malaka ya. Nah, jelas Indonesia pernah dijajah oleh negara Belanda kurang lebih 350 tahun atau sama dengan 3,5 abad. Kemudian setelah dijajah lagi sama Belanda selesai, datang lagi negara kedua yaitu Jepang kurang lebih 3,5 tahun. Nah, di sini kalau kita dilihat dari sejarahnya ya, kalau negara Indonesia dijajah oleh negara Belanda itu kan jelas kalah ya. Kalau negara Jepang itu kan menyerah tanpa syarat. Nah, Jepang itu menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945. Maka ada peluang bagi negara kita tanggal 16-nya mengadakan konferensi meja bundar untuk persiapan. Proklamasi dulu kalau kita dilihat bukan memilih nomor cantik, nomor bagus, karena ada kesempatannya di tanggal 15 Jepang menyerah tanpa syarat tahun 45, kemudian tanggal 16-nya itu ada peluang, barulah proklamasi jatuhnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi kalian itu harus tahu sejarahnya, masuk ke ideologi Pancasila ini penting. Nah, dari tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah jumlah burung Garuda, semboyan kita, simbol negara kita. 17 itu kan ada di sayap, ya kan? 17. Jadi di dalam burung Garuda itu sayap kiri kanan itu harus ada 17. Jadi ketika kalian beli burung Garuda nanti buat kalian di kelas, anak kita itu ya belajar sekarang itu dihadapkan dengan situasi pandemi. Kalau kita sudah tatap muka normal, pajang silakan kalian di kelas, mau beli burung Garuda, hitung dulu apa bagusnya kiri kanan, jangan-jangan gambar aja apa ya kan? Nah, jadi 17 itu, tanggal 17 itu ada di jumlah burung Garuda kiri kanan 17. Kemudian bulan Agustusnya 08 itu ada di jumlah ekor, 2 ekor ada 8. Nah, antara 1945 di sana itu ya, 945 itu dibagi menjadi 2. Kalau 19-nya itu ada di pangkal ekor, sedangkan 45-nya itu ada di leher. Jadi itu ketika kita menggambar burung Garuda, membeli burung Garuda itu mempunyai makna dari proklamasi, tidak asal memberikan jumlah, tidak ya. Nah, setelah negara kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945, apakah negara lain mengakuinya sebagai ideologi Pancasila? Tidak. Tidak semua negara yang mengakui bahwa Indonesia itu telah merdeka. Yang pertama mengakui negara Indonesia merdeka itu adalah Mesir, Australia, Amerika Serikat, Belgia. Nah, itu baru mengakui. Awalnya tidak. Nah, setelah proklamasi barulah kita itu merdeka dan timbul lagi konflik yang terjadi itu tentang SPKI 30 ya. Makanya kita itu mencerminkan tentang demokrasi Pancasila. Jadi lebih mengedepankan musyawarah mufakat. Ketika ada perbedaan, perselisihan, marilah kita selesaikan. Nah, setelah merdeka itu perlu perjuangan yang panjang. Negara Indonesia itu untuk merdeka kaitannya dengan ideologi Pancasila bukan hal yang mudah. Tahun-tahun yang kita lewati, alhamdulillah kita sudah merdeka. Jadi kita tinggal belajar, tinggal melaksanakannya. Tolong ikuti kegiatan yang ada di sekolah. Contohnya apa? Ikuti upacara hari Senin ataupun 17 Agustusan. Itu kan kita mencerminkan, melaksanakan ya. Hargailah dengan baik supaya berjalan dengan lancar. Nah, waktu di presiden pertama itu kan Bung Karno ya, presiden pertama dulu itu negara kita itu negara otoriter bukan demokrasi. Dalam artian seperti ini, negara otoriter itu masa pemimpinnya jelas dipilih sama rakyat, tetapi masa jabatannya tidak bisa ditentukan oleh orang lain. Ya tunggu, dia mau lengser dari jabatannya, itu adalah negara otoriter. Negara otoriter itu tidak ada perlindungan hak asasi manusia. Ketika seseorang melakukan tindak kesalahan ya, itu diselesaikannya mereka-mereka aja yang berkuasa, karena kan di negara itu kan ada badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Nah, kita sebagai pelajar bangsa Indonesia yang baik, eksekutif itu apa sih dalamnya? Itu presiden dan wakil presiden.
presiden. Kalau legislatif itu kan DPR, MPR, DPRD, DPRD. Kalau yudikatif itu kalau Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Nah, dulu negara otoriter negara kita itu tidak ada perlindungan hak asasi manusia. Kemudian negara otoriter itu tidak ada banyak corak keragaman. Keragamannya satu aja yang dikembangkan. Kalau negara otoriter dan tidak ada jurnalistik atau pers, itu tidak ada, ditutup-tutupi. Jadi negara otoriter itu ketika ada konflik sengketa di negara tersebut itu tidak masuk ke ranah jurnalistik, tidak boleh. Itu negara otoriter. Jadi mereka aja sebagai pekerja yang tahu dan menyelesaikan. Beda lagi dengan negara demokrasi semacam di negara kita ya. Jadi kalian itu harus tahu perbedaan mana negara otoriter dan negara demokrasi. Kalau negara demokrasi itu jelas dipilih 5 tahun sekali oleh rakyat ya. Jadi masa jabatannya itu berputar-putar. Jadi silahkan yang mempunyai IQ yang bagus, kemampuannya tinggi, ingin mencapai cita-cita seperti apa, kalian silahkan kembangkan 5 tahun sekali. Kemudian di negara demokrasi itu ada perlindungan hak asasi manusia. Apa sih contohnya perlindungan hak asasi manusia itu? Contoh dari hak asasi manusia itu hal yang mudah kalian lihat di televisi, mungkin di berita-berita semacam perbudakan, penganiayaan, pembulian. Hati-hati kalian sebagai pelajar jangan mengeluarkan kata bullying, itu sudah pelanggaran hak asasi manusia. Nah, jadi untuk negara demokrasi itu ada perlindungan hak asasi manusia ya. Contoh hak asasi manusia itu kaitan dengan hukuman pidana, hukuman mati. Di Indonesia kan harus dijalankan. Tetapi Komnas HAM selalu membela karena kenapa hukuman mati itu bertabrakan dengan hak asasi manusia. Hak hidup seseorang itu tidak bisa ditentukan oleh orang lain, apalagi sama aturan. Tidak. Di negara kita itu bebas bereksplor, bebas berinteraksi, bebas hidup, silakan. Makanya bertabrakan di negara kita itu antara aturan dengan hak asasi manusia. Di dalam budaya demokrasi, di dalam negara demokrasi ada perlindungan hak asasi manusia. Hal sepele kalian ketika belajar, tolong jangan mencemooh habis teman, itu bisa bermasalah. Ataupun di negara demokrasi itu perbedaan corak keragaman. Perbedaan corak keragaman itu dihadapkan di negara kita itu ya karena Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan atau satu juanya. Dari segi agama, dari segi politik, budaya, ekonomi, ras, etnis, itu banyak sekali perbedaan di negara kita. Nah, itu berbagai corak keragaman. Bagaimana cara kita menjalankannya? Harus menghargai satu sama lain supaya berjalan dengan baik. Misalnya pemain bola banyak, yang A, yang B, yang C. Silakan kalian pilih yang mana, asalkan di akhir jangan ada perselisihan. Budaya pun sama seperti itu, ya kan? Ibaratnya seperti ini. Kalau orang Indonesia itu memakai baju yang seronok dicekal karena melanggar norma, tetapi budaya di Papua Nugini malah ada yang budayanya terlalu tidak memakai baju atau menutup jenis kelaminnya saja pakai kurung atau apalah ya. Itu tidak melanggar karena adalah budaya. Jadi di Indonesia itu antara hukum dan budaya itu saling bertabrakan. Jadi kita itu sebagai warga negara Indonesia yang baik, ikuti, patuhi, saling menghargai. Ke media di Indonesia seperti itu karena negara kita itu negara demokrasi. Berbeda dengan negara otoriter, tidak boleh. Ya, jadi kita sebagai warga negara Indonesia ikuti, patuhi yang ada. Apalagi kita itu dihadapkan dengan masa pandemi seperti ini. Intinya dari itu jaga kesehatan kalian, ikuti protokol yang ada demi kesehatan dan kelancaran kita bersama. Kita sebagai warga Indonesia harus bisa membedakan lah mana pengertian wawasan, mana pengertian ideologi. Kalau wawasan itu cara pandang kita, kalian sebagai pelajar, tujuan apa, cita-cita kalian, silakan kalian kembangkan. Ibarat kalian dari sekolah masing-masing, mungkin dari MTS, mungkin dari SMP, kan kalian sudah bisa melihat, memandang. Setelah dari SMP, MTS lanjut kemana? Ternyata kalian memilih SMA Negeri 1 Cilacap. Berarti itu ada arah tujuan. Kalian ingin sekolah di sini itu, ngambil kelasnya apa, nanti setelah dibentuk IPA atau IPS, itu adalah wawasan kalian sebagai pelajar
sama memakai seragam baju putih abu kalau sudah belajar normal, memakai sepatu warrior, ikuti kegiatan upacara 17 Agustus. Tidak nampak perbedaan itu akan datang ke sekolah warga Indonesia pun seperti